Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai produk bioetanol rumput laut menggunakan bantuan mikroorganisme yaitu Saccharomyces cerevisiae. Sebelumnya, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dengan saya, Nafis Watwa Fadila dengan NIM 2117103010092 dan rekan saya. Nama saya Alifa Novi Muzayana, NIM 211710301029. Yang pertama kita akan membahas tentang deskripsi produk. Produk bioetanol dari rumput laut Eumacate. Kebutuhan bioetanol di dunia sangat tinggi, seperti halnya di negara Indonesia. Kebutuhan bioetanol secara nasional sekitar 390.000 kiloliter per tahun. Akan tetapi, pabrik bioetanol yang ada di dalam negeri hanya mampu memenuhi kurang dari 4% saja dari yang dibutuhkan. Ketersediaan bahan baku yang seringkali dalam kondisi terbatas mengakibatkan produk bioetanol belum bisa optimal. Kondisi tersebut mendorong pencairan sumber bahan baku alternatif yang ketersediaannya melimpah dari kontinu sepanjang tahun. Maka dari itu, terdapat inovasi baru yaitu menggunakan rumput laut sebagai salah satu bahan baku utama untuk produk bioetanol. Rumput laut Gracilaria sp termasuk jenis alga merah yang memiliki tingkat reproduksi cepat yaitu sekitar 7-13% dan dapat bertambah sampai 20%. Tingkat pertumbuhannya dalam sehari. Gracilaria sp memiliki kandungan galaktan sebanyak 54,4% dan selulosa sebanyak 19,7%. Adanya galaktan dan selulosa di dalam rumput laut tersebut, rumput laut Gracilaria sp dapat dijadikan sebagai bahan baku alternatif penghasil bioetanol. Kedua, deskripsi mikroba. Ascariaceae adalah mikroorganisme yang berperan sangat penting untuk setiap proses fermentasi produk dan biotransformasi yang melalui proses fermentasi. Sel Ascariaceae sendiri memiliki bentuk bulat hingga oval dengan diameter 5-10 cm serta berproduksi menggunakan tunas atau gading. Ketiga, syarat pertumbuhan. Pola pertumbuhan Ascariaceae selama masa inkubasi pada produksi bioetanol yaitu pada masa inkubasi 0 jam merupakan pertumbuhan yang berasal dari starter. Pada saat itu, Ascariaceae dalam kondisi aktif melakukan pembelahan. Masa inkubasi dari 0 jam hingga 72 jam, Ascariaceae mengalami peningkatan jumlah sel. Terjadinya peningkatan jumlah sel tersebut menandakan adanya aktivitas pertumbuhan yang dilakukan oleh Ascariaceae yaitu dengan melakukan pembelahan sehingga menyebabkan adanya peningkatan jumlah sel kamir. Pertumbuhan Ascariaceae mulai menurun pada masa inkubasi 72 hingga 120 jam yang mengakibatkan banyak sel mengalami kematian. Hal tersebut diduga karena pada masa inkubasi ketersediaan nutrisi yang sudah mulai toksik akibat akumulasi hasil metabolisme Ascariaceae seperti etanol. Yang keempat yaitu mekanisme reaksi. Bioetanol rumput laut merupakan produk biotransformasi yang menggunakan proses yaitu proses fermentasi. Pada produk ini fermentasi menggunakan bantuan yaitu mikroba Saccharomyces cerevisiae. Namun sebelum dilakukannya fermentasi oleh mikroba Saccharomyces cerevisiae, rumput laut terlebih dahulu melalui proses tahapan sakkarifikasi. Karena salah satu jenis polisakarida yang terdapat di dalam rumput laut Gracilaria sp adalah selulosa. Kemudian dilakukannya proses fermentasi. Proses fermentasi dilakukan yang pertama yaitu menentukan medium fermentasi. Medium fermentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 100 ml hidrolisa. Kemudian yang kedua adalah pembuatan starter dengan menginokulasikan kultur hamir Saccharomyces cerevisiae hasil peremajaan dari kultur cair ke dalam 100 ml medium fermentasi. Kemudian diinkubasi pada suhu kamar sampai terjadinya pertengahan fase low. Kemudian yang ketiga
Produksi bioetanol dilakukan dengan menginokulasikan 10% starter kultur Saccharomyces cerevisiae ke dalam 100 ml medium fermentasi, kemudian diinkubasi pada suhu kamar selama 5 hari. Yang keempat, dilakukannya perhitungan jumlah mikroba pertemuan populasi khamir di dalam medium fermentasi. Selama proses produksi, bioetanol dihitung dengan menambahkan 0,1 ml sampel medium ke dalam grid hemositometer dan jumlah sel khamir dihitung di bawah mikroskop. Dan yang terakhir yaitu pengukuran gula reduksi menggunakan metode 3,5 dinitrosalisid asid atau disingkat dengan DNS. Dan yang terakhir adalah nilai tambah produk. Pada produk bioetanol rumput laut ini memiliki nilai tambah dari segi eco-friendly dan juga profitable. Dengan menggunakan rumput laut sebagai bahan utama yang merupakan sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia serta belum terlalu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai bahan olahan, maka akan menghasilkan profit yang sangat tinggi dibandingkan hanya menjual produk rumput laut secara langsung tanpa diolah menjadi produk bioetanol. Produk bioetanol sendiri banyak digunakan untuk bahan bakar pengganti kendaraan sehingga masyarakat akan mencari produk tersebut. Dari segi eco-friendly, bioetanol merupakan produk yang tidak akan mencemari lingkungan karena bahan baku yang digunakan yaitu rumput laut merupakan produk dari alam serta tidak akan merusak lingkungan karena rumput laut Gracilaria sp dapat berkembang biak secara cepat untuk menghasilkan tumbuhan yang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum